Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, aku Octavian Nustiaji sebagai moderator untuk materi minggu ini. Di sini kita lanjutin buat diskusi materi hari Selasa kemarin, pertanian pintar atau smart agriculture. Teknisnya masih sama sebelumnya. Dari tim materi akan memaparkan dulu materinya, lanjut didiskusikan dengan tim penanya. Sebelumnya kita berdoa dulu kali ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Mungkin boleh dari tim materi yang pertama mendahului. Oke, baik. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Sekar dari kelompok 21. Izin untuk memaparkan materi. Jadi materi kita pada saat ini adalah mengenai penyuluhan pertanian cerdas. Nah, apa sih penyuluhan pertanian cerdas? Penyuluhan pertanian adalah pendidikan informal atau proses umur hidup di mana individu memperoleh sikap, keterampilan, nilai, pengetahuan dari pengalaman sehari-hari dan pengaruh edukatif serta dari sumber daya di lingkungannya. Nah, pembelajaran orang dewasa itu kesempatan bagi orang-orang dewasa di luar usia pendidikan masyarakat umum untuk mendapatkan pelatihan lebih lanjut atau melanjutkan pendidikan. Nah, program pendidikan orang dewasa tadi yang saya sebutkan di luar sekolah ada secara sukarela. Itu dapat dilakukan secara sistematis atau mempengaruhi mata pencaharian penerimanya yang memanfaatkan prinsip belajar mengajar dan dilaksanakannya dalam suasana saling dipercaya dan menghormati. Nah, lalu penyuluhan pertanian itu diarahkan ke populasi pedesaan yang menawarkan nasihat dan informasi, juga memberi teknologi baru untuk mendukung pembentukan kelompok dan memfasilitasi mereka untuk memecahkan masalah mereka sendiri. Nah, lalu penyuluhan pertanian juga mencakup tujuan pendidikan, ekonomi, sosial budaya, dan komunal dari penghasilan dan pengajaran. Nah, lalu apa tujuan penyuluhan pertanian itu sendiri? Tujuan penyuluhan pertanian itu untuk menjangkau populasi petani pedesaan, agar para petani pedesaan bisa mempromosikan pembangunan sosial dan budaya di desanya, lalu meningkatkan produksi dan efisiensi pertanian keluarga dengan tujuan nanti untuk meningkatkan hidup dan taraf dari keluarga petani pedesaan itu sendiri. Nah, lalu penyuluhan pertanian itu bertujuan untuk membawa perubahan dalam pengetahuan maupun keterampilan dan sikap masyarakat dalam menggunakan sumber daya mereka, agar sumber daya mereka bisa diolah secara maksimal. Lalu, untuk membantu mereka dan dalam merencanakan dan melaksanakan rencana keluarga dan desa mereka untuk meningkatkan produksi pertanian. Dan yang terakhir, tujuan penyuluhan pertanian itu untuk menyediakan fasilitas untuk kehidupan keluarga pertanian pedesaan yang lebih baik. Berikutnya itu ada sejarah penyuluhan pertanian di Indonesia. Yang pertama itu pada era pendudukan Belanda pada tahun 1905 sampai 1942. Terus yang kedua pada era pendudukan Jepang pada tahun 1942 sampai 1945. Terus pada kemerdekaan awal pada tahun 1945 sampai 1959. Pada periode otokrasi pada tahun 1959 sampai 1963, periode konsolidasi pada tahun 1963 sampai 1974, terus periode stabilisasi pada tahun 1983 sampai 1993, yaitu pada era Orde Baru. Terus ada agribisnis dan agroindustri pada tahun 1993 sampai 1997, itu di era Orde Baru juga, dan agribisnis dan agroindustri di era reformasi 1997 sampai sekarang. Nah, fitur penyuluhan pertanian ini itu yang pertama tidak ada kurikulum tetap. Yang kedua merupakan kegiatan belajar yang diselenggarakan di luar ruang kelas. Yang ketiga, pesertanya heterogen, yaitu dari segi pendidikan, usia, dan status sosial, dan biasanya di luar jangkauan. Terus yang ketiga, materi pembelajarannya bersifat praktis dan dimaksudkan untuk segera digunakan. Terus yang keempat, menghargai orang daripada benda. Yang terakhir, kegiatannya diselenggarakan atas dasar kebutuhan masyarakat.
Adapun prinsip-prinsip dari penyuluhan, yang pertama itu pendidikan penyuluhan dimulai dari tempat orang berada. Yang kedua, penyuluhan harus mendapatkan kepercayaan dari audiens mereka. Yang ketiga, orang memiliki keinginan yang tidak terpuaskan. Yang keempat, program terbaik adalah mereka yang bekerja sama dengan masyarakat lokal dan staf penyuluhan. Dan yang terakhir, partisipasi dalam program penyuluhan bersifat sukarela dan harus memenuhi berbagai kebutuhannya. Baik, selanjutnya ada filsafat penyuluhan pertanian. Nah, filsafat penyuluhan pertanian sendiri ada 6. Yang pertama, filsafat demokrasi dan budaya. Kemudian ada filsafat pendidikan untuk semua. Selanjutnya ada filsafat kemajuan sosial. Ada filsafat mengajar. Kemudian ada filosofi kerjasama. Dan yang terakhir ada filsafat kepemimpinan. Nah, selanjutnya ada komponen penyuluhan pertanian. Dalam penyuluhan pertanian ini, peran petugas penyuluhan pertanian itu yang pertama harus memiliki pengetahuan dan keterampilan atau ekstensi pendidikan. Kemudian ada saran teknis dan informasi. Kemudian ada organisasi pertanian, ada organisasi petani, dan yang terakhir motivasi dan percaya diri. Yang selanjutnya ada peran petugas penyuluhan pertanian. Yang pertama itu sebagai katalis yang berfungsi sebagai agen perubahan untuk mempercepat tingkat di mana orang mau menerima perubahan. Yang selanjutnya sebagai pemberi solusi, di mana memiliki gagasan tentang masalah dan kebutuhan petani dan memberikan solusi yang efektif untuk kebutuhan dan masalah tersebut. Dan yang ketiga ada sebagai penolong proses, di mana membantu petani dalam proses memecahkan masalah dan kebutuhan petani. Dan yang terakhir sebagai penghubung sumber daya, yang berfungsi sebagai penghubung atau jembatan antara klien dan di mana masukan yang diperlukan, kemudian temuan penelitian dan lain-lain dapat diperoleh. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan, penyuluhan pertanian ini dilakukan oleh siapa sih? Yang pertama ada penyuluh pegawai negeri sipil, yaitu pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang pada satuan organisasi kerjanya untuk melakukan penyuluhan. Kemudian yang kedua ada penyuluh swasta. Nah, penyuluh swasta ini berasal dari dunia usaha dan atau lembaga yang memiliki kompetensi dalam bidang penyuluhan. Dan yang terakhir itu penyuluh swadaya, yaitu di sini pelaku utama atau pelaku agribisnis yang berhasil dalam usahanya dan warga masyarakat lainnya yang dengan kesadarannya sendiri mau dan mampu untuk menjadi penyuluh. Kemudian kita tahu bahwa ada prioritas isu-isu prioritas pertanian di Indonesia. Di sini saya akan menyebutkan sekitar 5 isu pertanian di Indonesia. Yang pertama, petani Indonesia itu fokus pada pendapatan petani. Fokus pada beras, tidak lagi menjamin pendapatan atau keamanan pangan. Yang kedua, ada peningkatan produktivitas, yaitu kunci untuk pertumbuhan pendapatan petani, dan untuk itu membangun kembali sistem penelitian dan penyuluhan menjadi sangat penting. Jadi di sini poinnya adalah peningkatan produktivitas itu sangat penting mengenai penyuluhan ini. Yang ketiga, dana. Dana akan dibutuhkan untuk kegiatan penyuluhan ini, dan dana dapat berasal dari upaya yang tidak berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan kredit petani melalui skema kredit bergulir yang didanai APBN. Yang keempat ada pertanian irigasi, itu merupakan pertanian yang jelas penting dan harus dilihat sebagai kegiatan lintas sektor pemerintah, perlu memastikan integrasi infrastruktur dengan keterlibatan yang lebih intensif dari penggunaan air dan meningkatkan efisiensi penggunaan air untuk mencapai lebih banyak panen per penurunan. Dan yang terakhir adalah peran regulasi kementerian, khususnya Kementerian Pertanian, perlu didukung dan difokuskan kembali. Input palsu atau berkualitas buruk mempengaruhi produktivitas. Jadi jika inputnya itu buruk, itu akan mempengaruhi produktivitas petani. Karantina ini perlu dilindungi dari penyakit yang berasal dari tanaman dan benih yang diimpor sambil tidak membatasi akses impor. Dan standar produk semakin didefinisikan dengan lebih baik dalam rantai pengadaan sektor swasta, bukan oleh sektor publik. Kemudian ada strategi terobosan pelaksanaan penyuluhan dengan pemanfaatan ICT atau cyber extension. Kan kita bahas mengenai teknologi pertanian. Di sini
ada pemanfaatan dari ICT atau cyber attention. Apa sih cyber attention itu? Cyber attention adalah pemanfaatan kekuatan jaringan online, pemanfaatan teknologi artinya ya, komunikasi komputer dan multimedia digital interaktif untuk memfasilitasi penyebaran teknologi. Jadi ini kita bahas teknologi, yang kita bahas sekarang adalah fasilitas untuk penyebarannya. Mekanisme pertukaran informasi pertanian melalui ruang cyber, ruang imajiner di balik jaringan komputer yang saling berhubungan melalui sarana telekomunikasi. Lalu sistem penjualan dunia maya ini melibatkan penggunaan TIK yang efektif, jaringan informasi lokal dan internasional, internet, sistem belajar multimedia, dan ahli komputer untuk memperbaiki akses informasi ke petani pedesaan, penyuluh, ilmuwan, penelitian, universitas, dan lain-lain. Jadi ada ICT dan cyber attention ini melibatkan banyak sekali stakeholder, melibatkan sekali banyak peran, karena tujuan dari ICT dan cyber attention ini untuk mempermudah petani memanfaatkan teknologi, memanfaatkan jaringan, memanfaatkan online, seperti yang disebutkan Pak Kukuh kemarin, bahwa tujuannya adalah untuk segala otomatis, bukan berarti tidak menggunakan sumber daya manusia, tapi lebih mempermudah dan lebih presisi. Selanjutnya. Untuk tim materi kepental ya satunya ya? Iya, kayak satunya kepental deh bagian ini. Mau gimana? Mau ada yang udah masuk lagi dulu ya? Mungkin dari tim materi yang terakhir bisa menyampaikan materinya secara singkat. Silakan Ratna. Nggak apa-apa kok, lawan kan takut kepental lagi ya tadi Ratna. Bagaimana tim materi? Ini mau dilanjutkan atau mau langsung diskusi? Izin menambahkan. Iya, boleh. Silahkan. Oke, makasih. Kelebihan dari cyber extension untuk petani yaitu 1. Teknologi dan isu terbaru akan segera mencapai petani lokal. 2. Komunitas pedesaan merasa terhubung dan tidak terlalu terisolasi. 3. Para petani dan keluarganya menjadi melek komputer. 4. Partisipasi petani meningkat karena akses gratis. 5. Petani mendapatkan pendidikan gratis tentang teknologi pertanian baru dengan melihat, mendengar, dan menyaksikan demonstrasi. 6. Petani dapat meramalkan cuaca, panen mereka, dan bahkan tren pasar. 7. Para petani memiliki akses ke informasi untuk membantu mereka menghadapi situasi drastis seperti penerapan harga, fluktuasi harga, penyeludupan perantara, harga pasar gelap, dan lain-lain. 8. Petani dapat mencari usaha baru untuk kelebihan produksi mereka atau produksi selai, produksi kompor, pengolahan susu dan daging, dan lain-lain. 9. Meningkatkan minat generasi muda di bidang pertanian. Sedangkan kelebihannya untuk petugas penyuluhan yaitu petugas penyuluhan dapat menangani program penyuluhan tanpa mengkhawatirkan pekerjaan kantor lainnya, waktu dan biaya transportasi, dan lain-lain. Petugas penyuluhan dapat merekam demonstrasi mereka dan mengirimkannya nanti ke komunitas petani.
petugas penyuluhan harus bekerja lebih mudah karena petani mengetahui metode baru karena adanya penyuluhan siber karena kesadaran sebelumnya dari petani. Terima kasih untuk tim materi yang sudah memaparkan materinya. Selanjutnya dipersilakan untuk tim penanya yang ingin Oke, izin bertanya. menambahkan sebelumnya. Mohon maaf off-cam karena jalan kurang stabil. Oke. Selanjutnya, hal yang perlu diperhatikan pada cyber extension adalah yang pertama adalah fasilitas penyuluhan siber tidak tersedia di setiap desa. Kedua, penyebaran teknologi melalui perluasan siber di daerah-daerah yang sangat terpencil di pelosok negara yang ekstrim merupakan tugas yang sulit. Ketiga, akibat perubahan yang cepat terjadi dalam teknologi, petani akan dibiarkan dengan informasi yang berlebihan. Keempat, bagi petani di pedesaan yang masih buta huruf akan lebih sulit untuk menjadi melek komputer. Kelima, sebagian besar sistem penyuluhan siber tidak kompatibel dengan situasional dan budaya. Informasi yang diberikan tidak dalam bahasa lokal. Yang keenam, petani terkadang merasa malu dan ragu jika mereka tidak dapat dengan mudah beradaptasi dengan teknologi baru. Ketujuh, kemungkinan kegagalan fungsi dalam sistem penyuluhan siber. Kedelapan, kemungkinan informasi palsu atau fakta palsu. Lalu, 4, paradigma penyuluhan pertanian. Sistem penyuluhan yaitu bagaimana dan mengapa komunikasi berlangsung, di mana tidak selalu paternalistik, persuasif, partisipatif, tidak hanya mendidik. 4 kemungkinan kombinasinya yaitu, yang pertama, alih teknologi, terdapat persuasif dan paternalistik, di mana kegiatannya itu pelatihan dan kunjungan. Contohnya, pendekatan top-down untuk rekomendasi khusus. Kedua, kerja penasihat, di mana kegiatannya ada resep teknis, contohnya dari bawah ke atas menanggapi pertanyaan petani. Ketiga, pengembangan sumber daya manusia, termasuk pendidikan dan paternalistik. Kegiatan terjangkauan universitas memberikan pelatihan kepada masyarakat pedesaan. Kegiatannya pengajaran dari atas ke bawah, tetapi masyarakat pedesaan diharapkan untuk membuat keputusan sendiri bagaimana menggunakan pengetahuan tersebut. Keempat, fasilitas pemberdayaan, di mana ada pendidikan dan partisipatif, pengalaman dan pertukaran petani ke petani, interaktif proses, interaktif peer-to-peer, dan peserta didorong untuk membuat keputusan sendiri. Contohnya sekolah lapangan petani SLPHT dan pengembangan teknologi partisipatif. Terima kasih. Oke, apa dari tim materi semuanya sudah memaparkan? Sudah. Oke, terima kasih untuk tim materi. Selanjutnya kita persilahkan untuk tim penanya yang ingin bertanya, dipersilahkan. Saya Putri Aulia Ramadhani ingin bertanya terlebih dulu ya dari tim penanya. Apa suara saya terdengar? Terdengar, Putri. Dengar. Ya. Terima kasih. Tadi kan dijelaskan ya mengenai materi-materi yang terdapat pada PPT Smart Agriculture atau pertanian cerdas. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah apakah pertanian cerdas itu sudah terlaksana belum untuk saat ini secara menyeluruh? Dan jika iya ataupun jika tidak, memang kondisi seperti apa sih dikatakan kita itu udah siap dan mampu untuk mencapai pertanian agriculture. Dan terus juga teman-teman tadi menyampaikan bahwa cara untuk mencapai pertanian yang smart tadi itu dilakukan dengan penyuluhan. Nah, penyuluhan yang seperti apa supaya penyuluhan yang optimalnya tuh kayak gimana gitu supaya kita bisa cepat nih mencapai smart agriculture ini gitu. Jadi kalau saya ulang lagi ya pertanyaannya, smart agriculture itu sekarang sudah terlaksana atau belum? Terus yang kedua, memang pada kondisi seperti apa sih kita itu bisa dikatakan bisa dan dikatakan mampu gitu ya untuk mencapai pertanian yang cerdas, dan gimana cara penyuluhan yang optimal untuk bisa mencapai pertanian yang cerdas. Itu dari saya. Oke, baik, terima kasih. Ini apa ada yang masih mau bertanya lagi atau pertanyaan Putri langsung dijawab? Boleh dari tim materi mau langsung menjawab atau mau ditampung dulu?
izin berdiskusi sebentar kita. Oke. Mungkin sambil diskusi kita sambil buka pertanyaan baru boleh? Kalau gitu, saya izin bertanya boleh? Oke, saya Aisyah Rizka, izin bertanya. Tadi disebutkan di awal penyuluhan ini lebih seperti kegiatan untuk orang dewasa atau para petani ya. Tapi dengan segala manfaatnya dan tujuannya untuk membuat perubahan, itu menurut saya tidak bisa dibataskan hanya untuk seperti orang dewasa saja atau seperti hanya untuk petani saja kan ya. Apakah ada batasan usia untuk mendapatkan penyuluhan ini yang bisa efektif dengan mereka dipahami materi ini dan bisa membawa dampak besar untuk perubahan ke depannya gitu. Terima kasih. Terima kasih dari tim penanya atau tim materi ingin menjawab. Mohon maaf, tadi pertanyaan Diska kita masih kurang jelas, itu maksudnya jadinya batasan usia orang dewasanya atau anak kecilnya juga dikasih penyuluhan gitu? Secara keseluruhan, apakah secara ini kan materi Smart Agriculture itu kan nggak sesimpel yang anak SD bisa terima ya. Nah, saya ingin bertanya, apakah ada batasan usia untuk secara umum pada masyarakat untuk diberikan materi ini yang bisa memberikan dampak perubahan sesuai tujuan diberikannya penyuluhan ini gitu? Tadi disebutkan di materi kami itu kan dewasa ya. Kalau menurut undang-undang sendiri, dewasa bagi laki-laki itu sekitar berusia 19 tahun dan bagi perempuan itu 16 tahun. Apa dari tim penanya sudah puas dengan jawabannya? Tadi Sekar menjawab pertanyaan dari Aisyah. Benar? Berarti sesuai undang-undang saja ya pemberiannya. Tapi tadi kan juga sempat dibilang penyuluhannya ada lewat internet ya, secara cyber. Secara internet itu luas, apakah ada filter untuk mengkhususkan materi ini hanya untuk umur segitu? Bagaimana? Izin menjawab untuk pertanyaan Diska. Untuk cyber sendiri kan itu belum tadi kita sebutkan juga untuk fasilitas penyuluhan cyber belum selalu ada di setiap desa. Itu merupakan salah satu kekurangannya. Nah, ini kemungkinan pemberian penyuluhannya tidak berupa website yang disebarkan secara umum, tapi ada mungkin aplikasi sendiri atau website khusus yang dibuat untuk penyuluhan di desa tersebut. Mungkin ada dari kelompok pemateri yang ingin menambahkan. Sebelumnya izin menjawab pertanyaan Putri. Tadi pertanyaannya itu tentang apakah penyuluhan pertanian ini sudah merata atau belum di Indonesia gitu. Kalau sejauh pengetahuan saya, penyuluhan pertanian ini mungkin kalau yang tentang yang cyber penyuluhan itu belum secara merata diterapkan. Seperti di daerah pelosok itu mungkin jangkauannya belum sampai ke pelosok untuk penyuluhan cyber sendiri. Kemudian kondisi dikatakan mampu atau bisa
terlaksananya penyuluhan pertanian dengan baik itu ketika tujuan, kemudian komponen penyuluhan, kemudian isu-isu mengenai penyuluhan pertanian ini sudah berkurang. Nah, kondisi mampu atau bisa ini dalam komponen sendiri itu terdiri kan dari pengetahuan dan keterampilan atau ekstensi pendidikan. Jadi para petani ini diharapkan mampu untuk mencapai pengetahuan dan keterampilan yang diberikan dalam suatu penyuluhan. Kemudian ada saran teknis dan informasi. Selanjutnya tadi ada organisasi petani dan motivasi dan percaya diri itu sudah baik gitu. Namun dalam realitanya tentang penyuluhan pertanian sendiri belum secara merata dan menyeluruh sampai ke pelosok-pelosok desa. Mungkin teman-teman dari tim pemateri bisa menambahkan. Apa ada yang ingin menambahkan pertanyaannya? Jawabannya? Sepertinya cukup untuk pemateri. Apa ada yang ingin bertanya lagi dari tim penanya? Saya izin bertanya. Sebelumnya saya izin off cam karena keadaan sedang hujan. Pertanyaan saya adalah bagaimana menurut kelompok kalian tentang upaya yang harus dilakukan terkait dengan isu petani yang menolak terhadap penyuluhan pertanian. Terima kasih. Saya izin bertanya juga, mungkin nambahin. Tadi kan disebutkan bahwa penyuluhan pertanian ini belum sampai ke desa-desa ya. Nah, menurut kalian gimana sih upaya, baik itu dari kita, dari mahasiswa, biar penyuluhan pertanian terjadi, atau dari upaya pemerintahnya gimana ini akan berjalan semakin baik, ataupun dari para masyarakat petaninya sendiri untuk dapat ikut serta dalam penyuluhan pertanian ini? Izin bertanya juga, untuk terwujudnya smart agriculture ini kan nggak cuma dari peran pemerintah sama sama petani doang, kan ada peran dari investor juga. Nah, gimana cara untuk ngeyakinin atau dapetin investor itu untuk mau berinvestasi di bidang pertanian atau smart agriculture ini? Terus apakah ada peran pemerintah untuk menghubungkan para petani dengan para investor tersebut? Terima kasih. Izin menjawab ya pertanyaan dari tadi tentang upaya siapa ya, upaya petani sekaligus upaya pemerintah ya. Jadi gini, jika ada petani, ini pendapat saya ya, untuk kebenarannya kita kan belum tahu karena belum merasakan. Jika petani menolak, itu kemungkinan sulit, kemungkinan dikit ya, karena jika kita benar-benar menyuluhkan bahwa ada benefit di balik itu semua, apalagi kita langsung memberikan contoh konkret, kita tunjukkan bahwa jika kita lakukan seperti ini akan menjadi seperti itu. Jadi yang perlu dilakukan ya kita harus memberikan contoh, kita harus benar-benar memberikan bahwa apa yang kita lakukan ini demi kebaikan petani maupun petani. Sebenarnya kan kita tahu bahwa penyuluhan pertanian ini adalah
dengan kebijakan otonomi daerah. Karena dari beberapa daerah sendiri kan punya kebijakan berbeda-beda, lalu itu semua dibantu pemerintah. Kenapa sih harus otonomi daerah? Karena kan penyuluhan pertanian itu setiap di daerah tuh memiliki apa ya, sesuatu kebijakan yang berbeda-beda tuh. Dan lebih untungnya lagi jika menggunakan otonomi daerah ini, kita lebih spesifik jika di daerah ini yang mengurus siapa, stakeholdernya siapa, apakah peran pemerintah, bisa jadi ada peran pemerintah. Pemerintah mengenali banyak stakeholder dari investor, ataupun pemerintah bisa menggunakan membuat perundang-undangan baru mengenai investasi di dalam penyuluhan pertanian ini. Itu bisa membantu bagaimana sih dari penyuluhan pertanian ini bisa terhubung dengan investor. Kemudian saya berpikir bahwa jika kita ada suatu komunitas yang benar-benar peduli pada pertanian, itu bisa berhubungan dengan para investor. Jadi bukan yang mengurus pada penyuluhan pertanian tersebut, tapi komunitas tersebut adalah komunitas khusus untuk berhubungan dengan para investor terhadap pertanian dengan visi misi yang sama gitu. Untuk membangun pertanian yang bagus, saya berpikir bahwa komunitas itu diperlukan untuk keterhubungan dengan para investor. Mungkin teman-teman yang lain bisa menjawab. Izin menambahkan dari Aldre tadi, pada saat sekarang ini sudah banyak di mana platform-platform ataupun aplikasi-aplikasi penghubung di mana antara investor maupun petani ataupun perabak itu bisa mendapatkan suatu kerjasama gitu. Yang mana dalam hal ini petani yang kurang modalnya itu akan bisa meminta bantuan atau bekerja sama kepada investor-investor yang platformnya sudah terbuka luas gitu. Mungkin sekian dari saya. Oke, baik. Terima kasih untuk tim materi yang sudah menjawab. Dari tim penanya, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Iya, saya mau bertanya lagi. Ini kan kita membahas tentang penyuluhan gitu, yang berkaitan dengan smart agriculture, ya, yang berkaitan dengan smart agriculture. Nah, tujuan dari penyuluhan yang disampaikan teman-teman kan itu supaya smart agriculture itu bisa sampai diterima oleh masyarakat gitu. Nah, kan smart agriculture itu memanfaatkan teknologi ya seperti yang teman-teman sudah jelaskan. Nah, tapi gimana jika ada pandangan dari para petani gitu, bahwa teknologi itu membutuhkan biaya yang besar, pasti awal-awal akan seperti itu kan ya, butuh biaya besar. Nah, itu tanggapan teman-teman gimana supaya smart agriculture ini itu bisa terlaksana dan juga bisa terkatalisasi gitu, lebih cepat pelaksanaannya. Gimana juga cara kita untuk bisa menjawab pertanyaan petani tadi yang butuh biaya yang besar dan sebagainya untuk awal-awal gitu. Terima kasih. Baik, dari tim materi, ada yang ingin menjawab pertanyaan dari Putri? Izin menjawab ya. Jadi gini, itu kan tadi mengenai jika masyarakat sulit menerima tentang smart agriculture karena menurut masyarakat tersebut, petani, bahwa pendanaannya ya, di situ kita bisa benar-benar jelaskan secara rinci pendanaannya benar-benar terperinci. Kan diketahui bahwa di Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 mengatur bahwa sumber pembiayaan itu penyuluhan pertanian itu disediakan oleh APBN, APBD, baik provinsi maupun kabupaten atau kota, baik secara sektoral, lintas sektoral maupun dari sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Di sini sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Dan tidak mengikat artinya tidak ada perjanjian. Ini kita bisa melalui pemasukan dari hal-hal lain, bisa dari tadi investasi, kita yakinkan bahwa investasi ini sudah pasti berjalan, ataupun kita
katakan kepada petani tersebut bahwa udah ada perjanjian khusus, jadi bukan kita bilang ke petani dulu baru ke stakeholder ataupun investornya, tapi kita cari investornya dulu, kita baru bilang ke petani tersebut. Jadi untuk meyakinkan bahwa pendanaannya sudah siap dari APBN, APBD maupun dari investor. Lagi pula kan itu kan pendanaan secara sektoral, lintas sektoral maupun dari sumber-sumber lain kan. Jadi ada 3 sumber yang di sini. Sangat kecil kemungkinan para petani menolak jika benar-benar ada biaya terperinci, apalagi petani tahu bahwa pemerintah itu kan sangat-sangat sangat sulit membantu penyuluhan jika tidak digerakkan oleh sesuatu gitu. Nah, karena di sini pemerintah sudah menunjukkan bahwa APBN dan APBD ini benar-benar digunakan untuk penyuluhan, saya yakin sekali secara pribadi bahwa itu bisa meyakinkan para petani. Mungkin seperti itu. Oh, baik. Jadi harus betul-betul semuanya dipastikan sebelum disampaikan kepada petani, gitu ya? Iya, itu yang saya pikirkan. Baik. Oh ya, sambil nunggu pertanyaan yang lain, saya mau bertanya lagi tadi yang masih berhubungan ya sama pertanyaan saya. Itu yang smart agriculture, itu kan tadi kan kita melakukan caranya dengan penyuluhan ya. Nah, penyuluhan itu berjalan optimal kan berarti dilihat dari perkembangan smart agriculture itu sendiri di Indonesia. Nah, berarti apakah teman-teman setuju gitu bahwa untuk saat ini smart agriculture itu belum optimal begitu, karena penyuluhannya juga belum optimal begitu. Maksud apa namanya? Saya menanggapi pertanyaan dari jawaban dari Nur Hayati ya. Tadi yang menjelaskan tentang itu. Soalnya tadi kan saya bertanya tentang smart agriculture-nya itu. Cuman belum merujuk ke sana. Nah, saya ingin menegaskan gitu. Berarti kalau penyuluhannya belum berjalan secara optimal, maka smart agriculture ini sendiri juga belum terlaksana secara menyeluruh begitu ya. Iya, benar. Apabila perkembangan dari smart agriculture-nya sendiri sudah lebih maju, lebih mumpuni, maka penyuluhan pertanian pun yang baik gitu, yang dalam kondisi mampu atau bisa pun sudah dapat berjalan dengan lancar. Jadi dalam hal ini smart agriculture itu tergantung perkembangannya gitu. Baik, terima kasih. Baik, dari tim penanya, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Saya izin bertanya lagi. Tadi kan dibilang ya bahwa perkembangan smart agriculture juga cukup lama ya, dan juga penyuluhan ini kan juga tidak bisa dilaksanakan dengan cepat. Kan tujuannya ini agar pertanian lebih maju, petani lebih sejahtera dan semacamnya. Tetapi karena waktunya yang lama untuk mencapai target tersebut, apakah dari teman-teman ada ide atau solusi untuk dalam jangka mencapai target tersebut agar petani bisa mulai sedikit demi sedikit mulai sejahtera atau ekonominya makin membaik gitu sebelum mencapai target tadi, karena kan waktunya lama ya. Itu aja. Terima kasih pertanyaannya Aisyah. Apakah dari tim materi ada yang ingin menjawab?
Oke, saya mungkin izin bertanya ya, terkait dengan praktek smart teknologi. Tadi kan kita bahas tentang penyuluhan pertanian yang berhubungan sama smart agriculture. Nah, saya mau nanya tentang praktek smart teknologi dalam smart agriculture itu. Salah satunya itu kan ada wall gardens ya. Rata-rata yang kita tahu itu pasti kelebihan-kelebihan dari suatu praktek kayak itu. Nah, saya mau tanya, menurut kalian wall garden ini yaitu cara tanam disusun secara vertikal di dinding itu, menurut kalian ada kelemahannya nggak sih? Misalnya wall garden yang kayak di hotel ataupun di gedung gitu, menurut kalian ada kelemahannya nggak sih? Begitu aja. Sekian. Baik, tim materi ada yang ingin menjawab pertanyaan dari Bunga dan Aisyah? Izin menjawab pertanyaan Bunga. Tadi itu ya, pertanyaannya mengenai vertical garden ya. Kekurangannya. Kekurangannya ada sistem tanaman vertikal itu. Di antaranya itu bisa cepat ngering. Soalnya kan tanaman vertikal diletakkan di luar dekat dengan jalan yang membuat tanaman lebih cepat kering. Lalu tanah juga bisa kan cepat kehilangan air karena cahaya matahari atau suhu udara yang panas. Lalu biaya bisa lebih mahal karena dibanding sistem konvensional, vertical garden tuh butuh biaya yang dibilang lebih besar ya. Karena vertical garden tuh butuh teknik-teknik dan peralatan khusus gitu, karena terutama karena vertical garden ditempatkan di dinding rumah. Jadi kayak biayanya harus ekstra gitu, perawatannya juga. Izin menambahkan mengenai persiapan dari pembuatan garden vertikal ini kan apa ya, lebih sulit daripada garden lainnya, karena garden vertikal ini memerlukan perencanaan baik, karena bayangkan jika penyusunannya itu asal gitu kan bakal terlihat berantakan ya, malah mengganggu keindahan gitu. Jadi kekurangan itu bahwa di persiapan ini lebih banyak membutuhkan waktu. Selain itu juga kita tahu bahwa itu tadi disebutkan Sekar, ada teknik-teknik khusus, yang artinya untuk mencapai teknik tersebut memerlukan perangkat khusus seperti kerangka penyangga, sistem irigasi maupun sistem penyiraman, yang pastinya berbeda dengan garden biasanya. Tapi saat ini saya baca-baca banyak ide untuk menekan biaya dan mendaur ulang botol plastik dengan pipa PVC. Jadi solusinya itu bisa dari mendaur ulang botol plastik atau menggunakan pipa PVC. Walaupun begitu, tapi biayanya belum bisa lebih murah sih dari taman konvensional biasa. Cuman hanya bisa mengurangi. Seperti itu, Bunga. Terima kasih untuk tim materi yang sudah menjawab. Aku ulang pertanyaan Aisyah tadi yang belum terjawab ya. Jadi kan penyuluhan tadi perkembangan smart agriculture itu lama. Jadi dalam jangka waktu untuk sampai ke tahap smart agriculture sudah maju itu, apakah ada solusi atau ide dari tim materi agar para petani bisa mulai sejahtera untuk perekonomiannya, gitu, peran perekonomiannya? Izin menjawab ya. Mungkin kalau pendapat saya pribadi itu, ini kembali lagi kepada stakeholder yang berwenang kepada bidang-bidang ini. Seperti contohnya tuh, sejumlah variabel tuh harus dipersiapkan dengan lebih matang. Contohnya tuh kayak teknologi informasi yang cukup, kemudian atau transmisi informasi yang berbasis digital tuh perlu diadakan di desa-desa terpencil atau pelosok gitu. Kemudian petani kembali lagi perlu diajarkan dengan baik gitu dan bersahabat tentang
teknologi digital ataupun smart agriculture itu sendiri, agar wilayah-wilayah yang belum terdampak, belum menjangkau smart agriculture ini dapat merasakan dengan baik gitu smart agriculture itu sendiri gitu. Mungkin teman-teman dari tim pemasaran bisa menambahkan. Baik, apakah tim materi ada yang ingin menambahkan? Oke, kalau nggak ada, mungkin kita buka satu sesi pertanyaan lagi ya. Untuk yang belum bertanya, bisa bertanya. Oke, kalau gitu saya izin bertanya lagi. Terkait biaya yang dibutuhkan dalam smart agriculture ini kan bisa dibilang sangat tinggi atau tidak murah. Menurut kelompok kalian, apakah dengan melibatkan investor asing terlibat dalam program smart agriculture ini bisa membuat program ini cepat terlaksana? Sekian. Izin menjawab pertanyaan Handika. Menurut saya sendiri, kalau dari investor luar tentu saja bakal mempercepat program ini. Namun alangkah lebih baiknya untuk menerima bantuan dari investor lokal aja sih daripada investor luar. Mungkin ada yang mau menambahkan? Apakah ada yang ingin menambahkan? Izin menambahkan, mungkin kalau dari saya sendiri, bukannya berarti menolak investor asing, tapi perlu kita ketahui bahwa dalam suatu kerjasama itu perlu perjanjian-perjanjian khusus apabila kita bekerja sama dengan investor asing agar nantinya tidak menyesali hubungan kerjasama tersebut. Nah, plusnya dari investor asing itu karena biasanya negara luar itu lebih canggih, maka di sini dia investor asing itu akan mendukung penelitian teknologi gitu, kemudian memperluas pasar dan meningkatkan industri ekspor sendiri gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk tim materi dan tim penanya. Ya, kita sudahkan untuk diskusi hari ini. Aku mau ngasih sedikit kesimpulan untuk dari bab pertanian cerdas ini. Aku simpulkan pertanian cerdas merupakan konsep yang mengacu pada pengolahan pertanian menggunakan teknologi secara modern untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produk sekaligus mengoptimalkan tenaga kerja yang dibutuhkan. Untuk minggu ke-10-nya itu yang Smart Agriculture Extension, dalam itu ada beberapa penyuluhan pertanian, kayak ada pendidikan informal, pembelajaran, program pendidikan, terus kayak mencakup tujuan pendidikan. Ada beberapa juga fitur penyuluhan pertanian dan prinsip-prinsipnya. Untuk aku pribadi, untuk nilai, sebelumnya makasih buat tim materi dan tim penanya. Buat diskusi minggu ini, alhamdulillah berjalan lancar dan bagus, walaupun kita ada kesalahan sedikit ya untuk materi dari tim materi memaparkan materi minggu ke-10, tapi alhamdulillah juga dari tim penanya bisa membalikkan keadaan dan tim materinya pun juga bisa menjawab pertanyaannya untuk minggu ke-9 dan minggu ke-10. Jadi aku kasih nilai bagus, makasih. Mungkin dari tim penilai yang lain boleh ngasih masukan dan penilaiannya. Saya Raffi Fernando izin menambahkan sedikit kesimpulan dan penilaian terhadap diskusi kita pada kegiatan hari ini. Sebelumnya saya
ingin mohon maaf karena tidak bisa on-cam karena keadaan yang tidak memungkinkan. Untuk kesimpulan hari ini, memang dapat kita simpulkan bahwa pertanian cerdas atau smart agriculture ini memang sangat kita butuhkan ke depannya agar untuk menjamin kesejahteraan petani nantinya. Dan selain itu, dengan adanya smart agriculture ini juga akan nantinya salah satu pengaplikasiannya yang tadi dipaparkan oleh TV Matahari, yaitu berupa vertical garden yang memiliki banyak keuntungan seperti tak hanya keuntungan ekonomi tentunya, tapi juga memiliki keuntungan estetik gitu, kayak kan tersusun rapi jadi menambah unsur keindahan juga. Tetapi walaupun memiliki banyak keuntungan, tentu saja tidak luput dari beberapa kekurangan seperti berupa pengaplikasiannya itu membutuhkan dana yang lebih besar. Terus untuk persiapan pelaksananya itu juga membutuhkan persiapan tidak sedikit dan sebagainya yang tentu lebih rumit dibanding dengan pertanian tradisional tentunya. Kalau untuk penilaian pada diskusi kali ini, alhamdulillah diskusi kita berjalan dengan lancar. Terima kasih saya ucapkan kepada tim pemateri dan tim penanya yang sudah aktif dalam bertanya, dan tim pemateri juga bisa menjawab beberapa pertanyaan dengan alhamdulillah mantap. Untuk penilaian hari ini saya kasih nilai sangat bagus. Sekian dari saya, mungkin bisa dilanjutkan lagi oleh teman saya yang lainnya. Terima kasih. Bila, boleh Bil, kasih penilaian Bil. Oh iya, sebelumnya ya saya ucapkan terima kasih untuk tim pemateri dan tim penanya. Keduanya udah baik, udah sama-sama bisa melengkapin gitu. Terus dari tim penanya juga semuanya aktif, dari pemateri pun juga. Mungkin itu aja dari saya, terima kasih. Oke. Rana, boleh Ran? Atau enggak Iga duluan? Oke, Rana sama Iga mungkin lagi ada kendala ya. Penilaian Rana sama Iga sama kayak kita. Katanya alhamdulillah diskusinya lancar. Terus juga mungkin hari ini banyak yang off-cam juga karena banyak kendala gara-gara emang hujan. Terus makasih juga katanya untuk tim penanya dan tim materi yang udah memaparkannya materinya secara bagus, dan tim penanya juga sudah membalikan keadaannya, dan tim materi juga bisa untuk mengikuti alur diskusinya. Penilaiannya katanya bagus, alhamdulillah. Oke. Untuk diskusi hari ini kita selesaikan. Alhamdulillah. Sekian, terima kasih.